Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam semangat terus buat kalian para pencari kerja maupun kalian para pencari referensi pekerjaan. Seperti di judul, kali ini saya ingin share tentang pekerjaan seorang purchasing. Saya merupakan seorang pegawai purchasing di suatu perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nia. Jadi tugas apa aja yang biasanya dilakukan oleh seorang purchasing? Yang pertama, kalian masuk bekerja pertama kali, yang kalian harus tahu, yang harus kalian mengerti, miliki itu daftar seorang supplier. Jadi misalkan tentunya kalian pasti dituntut untuk melakukan pembelian bahan-bahan dan keperluan apa saja. Misalkan kalian seorang purchasing di pabrik, maka kalian dituntut untuk melakukan pembelian apapun yang ada di pabrik. Jadi misalkan saya merupakan seorang karyawan purchasing di pabrik pengolahan kulit. Bahan-bahan baku yang biasanya saya beli sebagai seorang purchasing yaitu berbentuk obat kimia, yaitu bentuknya cair, liquid, maupun berbentuk serbuk. Jadi setelah saya mengetahui supplier apa saja yang sudah saya miliki, misalkan ada supplier A, B, C, D, E. Saya mau misalkan membeli obat serbuk, misalkan sodium format. Sodium format di supplier A itu dengan kisaran 7.200 non PPN. Terus ada di supplier B, misalkan harganya di kisaran 7.800 plus PPN. Terus di perusahaan C atau supplier C itu dengan harga misalkan 6.800 plus PPN. Jadi yang pertama yang harus kita hitung atau kita perbandingkan yaitu yang pertama itu harga. Misalkan di supplier A harga 7.200 non PPN. Jadi udah include PPN-nya ya teman-teman. 7.200 itu udah net harga per kilonya itu 7.200. Di perusahaan B dan A kita bisa bandingkan 7.800 itu plus PPN di perusahaan B atau di supplier B. Tinggal ditambahkan aja 7.800 plus PPN-nya 780 itu berapa ketemunya teman-teman? Jadi kisaran harga 8.500 per kilonya. Sedangkan di perusahaan A tadi 7.200 per kilonya. Jadi tinggal dibandingkan aja teman-teman. Kalian mau ambil yang A atau B? Otomatis kalian pasti ambil yang A gitu ya barangnya. Karena lebih murah. Harganya terpaut dari 7.200 ke 8.500, 1.300 sendiri teman-teman. Jadi itu per kilonya ya selisihnya harga segitu. Misalkan kita beli 25 kilo. Berapa selisihnya teman-teman? 205.000 sendiri per kilonya. Per saknya, maksudnya per sak itu kan 25 kilo. Jadi per 25 kilo kalian selisih harganya itu 205.000. Misalkan kalian beli 10 sak, jadi 250 kilo. Berapa selisihnya? Apa enggak 2.050.000 sendiri gitu teman-teman. Jadi penghematan atau kita memilih-milih barang termurah di suatu supplier itu sangat-sangat menghemat cost dari suatu perusahaan. Itulah gunanya seorang purchasing atau bagian pembelian. Yang kedua teman-teman, kalian harus mengerti hutang piutang perusahaan. Otomatis yang paling penting sebenarnya kalian harus mengerti hutang dari suatu perusahaan di bagian pembelian kalian. Misalkan ya tadi ada A, B, C, D, E ya supplier. Kalian tinggal lihat teman-teman. Di supplier A itu misalkan kita ada pembelian di bulan ketiga, terus kita mau melakukan pembelian di bulan ke-6. Ternyata jatuh tempo mereka itu 3 bulan gitu. Pada saat kita mau melakukan pembelian di bulan ketiga, kita sudah melakukan pembelian di tanggal 18 misalkan. Terus jatuh tempo otomatis di bulan ke-6 tanggal 18. Nah, kita akan melakukan pengadaan pembelian di bulan 6 tanggal 18 atau tanggal 19. Jadi otomatis kan sudah ada jatuh tempo teman-teman. Jadi perusahaan sudah terkena outstanding. Otomatis kalau kita sudah terkena outstanding, kita tidak bisa melakukan pembelian dulu
maksudnya kita mau ambil barang dulu di perusahaan supplier A ini karena kita sedang terkendala outstanding. Jadi apa itu outstanding teman-teman? Jadi outstanding yaitu hutang yang sudah jatuh tempo suatu perusahaan. Jadi kita harus apa teman-teman langkahnya? Ya kita harus membayar dulu outstanding yang udah jatuh tempo. Misalkan outstanding di bulan 3 itu kita melakukan pembelian sejumlah 20 juta. Otomatis di bulan 6 tanggal 18 kita harus melakukan pembayaran dulu melebihi jumlah outstanding. Jadi misalkan kita bayar senilai 21 juta gitu. Jadi kita sudah bebas dari outstanding, kita bisa ambil lagi barang sesuai kebutuhan kita di supplier tersebut. Tapi kalian harus mengerti teman-teman, nggak semua perusahaan itu bisa memberikan fasilitas kita untuk utang terlebih dahulu. Ada juga atau banyak juga perusahaan itu yang mau kita bayar dulu atau sistemnya itu bayar dulu baru barang diambil. Jadi kita bisa ambil barang jika sudah dilakukan pembayaran gitu. Jadi bayar di tempat baru bisa ambil di tempat gitu. Jadi beda-beda ya teman-teman, dari banyaknya supplier kita harus mengetahui kriteria dan sistem dari perusahaan supplier tersebut bagaimana gitu. Selanjutnya tahap ketiga yang harus kalian ketahui sebagai seorang purchasing yaitu jumlah kedatangan barang. Jadi saat kalian memesan barang itu belum tentu datang sesuai dengan PO yang kalian lakukan. Misalkan kalian mem-PO kan pada supplier A, itu ada jenisnya 10 barang dan total kilonya itu mencapai 1 ton misalkan. Nah, untuk kedatangan barang tersebut itu belum tentu datang sesuai dengan jumlah PO kita gitu. Misalkan kita PO 10, bisa saja datang 9. Bisa datang 8 atau bisa datang juga jumlahnya hanya 900 kilo atau 850 kilo. Jadi itu tergantung dari suatu perusahaan. PO kita belum tentu sesuai dengan ACC-nya mereka gitu. Jadi bagaimana cara kita mengetahui? Biasanya di perusahaan yang besar-besar, pada saat barang datang, barang itu langsung dicek, namanya biasanya diceker sama seorang seker. Dicek dulu apakah betul barang tersebut itu sesuai dengan surat jalan. Jadi kita tugas ceker yaitu mengecek betul nggak sih barang sesuai dengan surat jalan. Misalkan di surat jalan tertera hanya 9 barang, jenis barang, dan totalnya 850 kilo. Betul nggak? Barang A totalnya berapa kilo, barang B totalnya berapa kilo, sampai 9 barang tersebut totalnya mencapai 850 kilo. Apakah sudah betul? Karena untuk barang A, barang B, barang C, barang D sampai 9 barang tersebut itu kan harganya berbeda-beda teman-teman. Sebelum barang masuk ke gudang pun itu bagian gudang juga harus mengecek apakah betul yang diceker dan jumlah barang yang akan masuk ke gudang itu sama dengan barang yang betul-betul real yang ada gitu. Setelah itu baru prosesnya kembali lagi ke purchasing. Setelah dilakukan pengecekan dan dimasukkannya barang ke gudang, kita langsung melakukan cek di situ. Betul nggak surat jalan yang udah kita terima itu betul dengan surat PO kita yang udah kita kirimkan ke supplier. Jadi misalkan kita mengirimkan ke supplier 10 macam barang, ternyata yang datang hanya 9. Otomatis itu akan menambah di bagian utang kita. Utang kita berarti yang bertambah berapa teman-teman? Bukan sejumlah PO kita, melainkan jumlah barang yang datang. Jadi PO kita 1 ton totalnya, ternyata yang datang hanya 850 kilo. Otomatis yang menambah hutang kita itu hanya sebanyak 850 kilo. Jadi seperti itu teman-teman, tugas seorang purchasing. Segitu dulu ya teman-teman, sekilas dari aku. Mungkin next aku akan share tugas lebih detailnya seorang purchasing. Jika kalian masih bingung tentang penjelasan aku, kalian bisa langsung tulis di description di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya teman-teman ya. See you next. Goodbye.